Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar. Kita kembali lagi ke pelajaran IPA. Nah, di sini Pak Risa akan menjelaskan beberapa materi yang akan kita pelajari di kelas 7 ini. Untuk itu, nanti langsung saja ya, dipahami, dicermati videonya, kemudian diperdalam lagi menggunakan soal-soal. Begitu ya? Oke, sip. Mantap. Oke, langsung saja di sini. Untuk pertemuan kali ini, Pak Risa akan menjelaskan tentang tujuannya dulu. Tujuan dari pembelajaran, yaitu di sini kalian tuh diminta peserta didik mampu memahami tujuan klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah Pak Risa jelaskan terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup, kan gitu. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8. Apa saja Pak? Harusnya kalian sudah hafal, ya. Harusnya kalian sudah tahu apa ciri-ciri dari makhluk hidup itu. Gitu ya. Kalau suatu makhluk yang tidak ada 8 ciri itu berarti dia bukan makhluk hidup. Makhluk apa Pak? Makhluk mati. Nah, gitu ya. Oke, di sini kalian diminta untuk memahami tujuan tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan sebelumnya pun juga sudah Pak Rizky jelaskan terkait dengan apa arti dari klasifikasi, kan begitu. Klasifikasi itu artinya pengelompokan. Nah, di sini yang dikelompokkan adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu perlu dikelompok-kelompokkan biar tidak jadi satu, biar nggak nyampur. Misalnya nih, manusia dengan hewan masa nyampur, kan enggak, kan begitu ya. Atau mungkin antara yang mirip saja deh, manusia dengan orang hutan. Nah, maksud jadi satu rumah kan nggak mungkin, gitu ya. Maka harus dikelompok-kelompokkan. Gitu ya. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini kalian diminta untuk menjelaskan urutan takson. Takson itu apa, Pak? Oke, nanti di bagian bawah di materi akan paling saya jelaskan terkait dengan takson. Takson itu atau mungkin istilah lainnya taksonomi. Nah, gitu. Takson pada klasifikasi makhluk hidup. Oke, gitu ya. Ini yang tujuan yang kedua itu yang harus kita capai. Yang ketiga, kalian diminta mampu untuk menyusun kunci determinasi. Wah, apalagi ini ada 2 istilah baru yang perlu kalian pahami, yaitu tentang takson. Yang kedua adalah kunci determinasi, kan begitu. Oke ya, ada 2 istilah itu yang benar-benar kalian harus pahami. Oke, langsung saja. Bagian selanjutnya yaitu tentang, nah ini, tentang tujuan dari klasifikasi. Oke, di sini sudah Pak Rika jelaskan, klasifikasi itu artinya adalah pengelompokan. Pengelompokan apa? Pengelompokan makhluk hidup, kan begitu. Nah, di sini sebenarnya ada orang yang mengelompok-kelompokkan makhluk hidup itu, kemudian akhirnya membentuk teori. Namanya teori dasar-dasar taksonomi. Nah, itu taksonomi yang nantinya kita pelajari tentang takson itu, ya. Jadi di sini taksonomi itu adalah salah satu cabang biologi yang di dalamnya itu istilahnya mempelajari tentang mengelompokkan makhluk hidup, gitu. Nah, kemudian di sini dalam klasifikasi makhluk hidup itu dikenal adanya tingkatan, ya, tingkatan takson. Tingkatan takson itu apa? Tingkatan kelompok, kan begitu, ya. Jadi makhluk hidup itu ada tingkat-tingkatannya. Ada tingkatan yang paling besar, ya, yang paling besar. Kemudian di kelompok paling besar itu di dalamnya masih ada kelompok lagi. Di dalamnya masih ada kelompok lagi. Ada kelompok lagi sampai dia ada di satu, yaitu individu atau nama umumnya spesies. Nama urutan taksonnya spesies itu paling kecil. Gitu ya. Kalau Pak Rizal tanya, apakah makhluk hidup itu masih bisa dikelompokkan lagi di dalamnya? Jelas, ya, jelas ada.
ada beberapa kelompok yang perlu dipelajari terkait dengan kelompok-kelompok pada makhluk hidup. Nah, di sini yang pertama kita pelajari adalah tingkatan takson. Tingkatan takson atau tingkatan kelompok mulai dari kelompok yang paling besar, ya, kemudian itu yang masih banyak perbedaannya, ya, masih banyak perbedaannya, kemudian sampai di kelompok paling kecil. Nah, paling kecil itu dia perbedaannya sangat lebih, apa istilahnya, lebih banyak lagi, ya. Yang banyak itu persamaannya. Itu jadi kalau itu adalah kelompok paling kecil. Kemudian di situ dari urutan-urutan itu maka makhluk hidup itu bisa diketahui jenis-jenisnya. Bisa dikelompokkan berdasarkan berdasarkan ciri khas ini, kemudian dikelompokkan secara Arab gitu. Ya, itu adalah salah satu fungsinya, gitu ya. Nah, di sini langsung saja kita lanjut. Nah, di sini untuk fungsi dari klasifikasi ini ada beberapa, atau tujuannya itu ada beberapa. Itu ada tujuan khusus antara lain seperti ini, untuk mempermudah mengenali. Jadi untuk mempermudah mengenali makhluk hidup itu dia harus dikelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Gitu. Misalnya nih, kalian ada menemukan suatu makhluk hidup itu dia berbulu, ya kan? Atau mungkin dia punya bulu, kemudian punya 2 kaki, bertelur, kemudian makanannya biji. Kira-kira ini apa ya? Oh ya, tak kelompokkan coba. Kalau makanannya biji itu berarti masuk ke kayak sejenis unggas, sejenis burung. Nah, itu bisa. Kalau burung itu ada pemakan dagingnya, ada pemakan bijinya. Oh, berarti kemungkinan ini antara burung dengan unggas. Oke, kalau dari unggas, oke, unggas itu kebanyakan juga makanannya biji. Coba kita cari lagi berbulu dan berkaki 2. Wah, ini sama-sama burung, ini burung juga berbulu, ya kan? Unggas pun juga berbulu. Nah, saya sekarang kira-kira nih ciri khasnya apa lagi ya? Oh, tidak bisa terbang. Oh, berarti itu adalah unggas, kan begitu. Nah, baru bisa dikelompokkan, dia masuk ke kelompok unggas. Nah, gitu. Itu adalah salah satu fungsi untuk mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup itu seperti itu. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Seperti yang sudah Pak Rizal contohkan tadi, berdasarkan ciri-cirinya, ya kan, persamaan dan perbedaannya itu bisa digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan, gitu ya. Kemudian ciri selanjutnya yaitu untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Tadi antara unggas dengan burung itu kan hampir sama, perbedaannya hanya satu. Ya, kalau unggas itu nggak bisa terbang, kalau burung kan bisa. Nah, kan cuma itu perbedaannya. Yang lain sama, punya bulu, bertelur, makanan biji, dan lain sebagainya, kan begitu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Kekerabatan itu apa? Kekerabatan itu istilahnya kekeluargaan, apa ya istilahnya? Kekerabatan itu saudara. Contoh yaitu tadi antara burung dengan unggas itu sebenarnya masih saudara. Ya kan? Masih saudara, artinya dia makhluk hidup yang memakan biji juga, ya kan, punya bulu juga. Perbedaannya hanya satu tadi, dia bisa terbang atau tidak, kan begitu. Kemudian dengan adanya ciri khas-ciri khas itu tadi, itu bisa diberikan nama dari makhluk hidup itu. Jika makhluk hidup itu belum diketahui namanya, maka bisa ditentukan, oh ini individu baru ini spesies baru ini, maka kita berikan nama. Misalnya kalau ketemu oh ini saya menemukannya di Mupat Kimangun Sarkoro namanya ya, namanya di daerah sekolah ya itu ya, Kimangun Sarkoro, maka di situ nama tumbuhannya Kimangun Sarkoro apa ini. Nah, mungkin ini contoh saja ya, contoh itu kan boleh apa saja.
Tapi nggak mungkin ya kalau di sekolah itu kan sudah di lingkungan kita itu sudah banyak sekali yang sudah dikenali. Biasanya itu yang belum dikenali itu ada di bagian di hutan-hutan atau di apa namanya alam liar yang memang di dalamnya belum banyak yang diidentifikasi makhluk hidup. Gitu. Atau ada makhluk hidup yang bermutasi. Bermutasi itu artinya apa? Dia berubah morfologi maupun fisiologinya karena pengaruh lingkungan. Itu bisa. Nanti akan jadi individu lain dengan ciri-ciri yang berbeda. Itu bisa seperti itu. Gitu ya. Itu adalah tujuannya. Ya, tujuannya itu ada 5 itu tadi. Nanti modul ini nanti akan Pak Rizal bagikan, jadi nanti kalian bisa mempelajarinya. Atau mungkin video ini pun juga bisa diputar ulang-ulang, gitu. Ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, nih, kemudian di sini untuk istilahnya mengklasifikasikan makhluk hidup itu ada dasar-dasarnya, ya, ada dasar-dasarnya. Jadi tidak sembarangan. Oh ini kelompok itu, nah itu enggak. Tapi ada aturannya, ada dasar-dasar yang harus kita patuhi. Itu yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Nah, misalnya kalau ayam dengan kambing, ya itu udah jelas-jelas berbeda, enggak perlu istilahnya sudah bisa dikelompokkan dari perbedaannya sih sudah, gitu. Tidak perlu sampai ke persamaannya kan gitu. Gitu ya. Kalau misalnya antara unggas dengan burung tadi, nah itu kan sampai dengan persamaannya masih bisa kita bandingkan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, dasar yang kedua adalah makhluk hidup itu berdasarkan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh morfologinya, ciri bentuk tubuh itu morfologi atau alat dalam tubuh anatominya. Ciri bentuk tubuh. Ya, ciri bentuk tubuh itu bagaimana Pak? Ya bentuk tubuhnya. Bentuk tubuhnya misalnya sama-sama burung, tapi ada burung yang besar sama yang kecil. Nah, itu kan bentuk tubuhnya seperti itu kan berbeda. Maka tidak bisa dijadikan satu kelompok. Gitu. Ya, pasti bisa dikelompokkan dengan yang lain, yang sama cirinya. Gitu. Atau dengan alat tubuh. Alat tubuh itu contohnya apa? Alat tubuh itu apa ya istilahnya? Nanti bisa kalian cari deh. Itu alat tubuh itu biasanya ada di bagian dalam tubuh. Contohnya misalnya kayak bagian pencernaan, kemudian bagian ekskresinya. Ekskresi itu pengeluarannya. Nah itu seperti itu atau lain dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, nanti bisa kita cari. Kemudian untuk dasar yang ketiga itu berdasarkan manfaat, ukuran tempat hidup dan cara hidupnya. Nah ini perlu kita pahami manfaatnya itu sama atau beda kan gitu. Itu juga harus dijadikan pertimbangan. Kemudian ukurannya, besar kecilnya itu tadi, kemudian tempat hidup dan cara hidupnya. Nah itu perlu kita istilahnya kita pahami berdasarkan ini tadi tiga dasar klasifikasi ini. Begitu. Maka nanti bisa kita kelompok-kelompokkan makhluk hidup itu. Oke, begitu ya. Nah, sekarang itu adalah tujuan pembelajaran pertama sudah kita capai. Ya kan? Pak Rizal juga sudah menjelaskan kalian bahwa ternyata tujuan untuk klasifikasi itu apa? Kita ada 5 itu tadi. Salah satunya itu untuk mengelompokkan, ya kan? Itu untuk mengetahui namanya. Nah, itu untuk mengetahui namanya, mengetahui istilahnya perbedaan dan persamaannya. Gitu. Ya, itu adalah fungsi dari klasifikasi makhluk hidup. Biar tidak salah tempat, gitu. Istilahnya ini di kelompok A itu isinya hewan buas. Kemudian di kelompok B hewan yang tidak buas. Saya punya hewan itu tadi misalnya ayam gitu ya. Oh ini tak kelompokkan mana ya? Maksudnya dikelompokkan yang hewan buas kan nggak mungkin langsung dimakan kan. Nah itu
Salah satu fungsinya kan seperti itu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang dasar klasifikasi, yang itu nanti digunakan untuk mengelompokkan urutan-urutannya. Begitu ya. Nah, ini yang tujuan yang kedua, ya, tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui urutan takson dari paling atas ke paling kecil atau dari paling kecil sampai ke paling atas. Itu bisa seperti itu. Jadi urutan takson, takson itu apa tahu tadi? Takson itu artinya kelompok. Jadi kalau misalnya kelompok paling besar sampai paling kecil itu kita urutkan, harus kita urutkan, begitu. Nah, ini ya urutan takson antara hewan dan tumbuhan. Ya, antara hewan dan tumbuhan itu yang pertama adalah kingdom. Ya, kingdom. Kalian lihat di bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya itu ada kingdom karena kan kebanyakan yang dipakai itu kelompok yang menggunakan istilah bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Latinnya itu memang kurang terlalu sering dipakai. Apalagi bahasa Indonesia kan jarang. Yang sering dipakai itu adalah bahasa Inggrisnya, ya istilahnya. Kemudian di sini ada division, ya. Division itu dia untuk apa ya istilahnya, antara divisi dengan filum ini berbeda ya. Kalau divisi itu untuk tumbuhan, sedangkan filum itu untuk untuk hewan. Gitu ya. Jadi division ini dia takson yang kedua ya. Takson yang kedua itu untuk tumbuhan. Sedangkan filum itu dia takson kedua untuk hewan. Nah, begitu. Gitu ya. Nanti silakan bisa dipahami lagi, kalian searching juga boleh. Kemudian di bawahnya lagi kelompok yang lebih kecil lagi setelah kingdom itu paling besar ya, sebuah kerajaan kingdom, ya kan, dunia. Kemudian di sini di bawahnya, di bawah kingdom ya, di dalam kelompok kingdom itu ada kelompok lain yang disebut dengan divisi atau filum. Kalau divisi itu untuk tumbuhan, filum itu untuk hewan. Kemudian di dalam filum maupun division itu ada yang namanya kelas. Ini ya, kelas. Ini adalah kelompok yang lebih kecil lagi. Kemudian ada ordo atau order. Nah, ini order. Ini atau ordo. Nah, sering disebutnya adalah ordo. Kemudian ada family, kemudian ada genus, dan kemudian yang paling kecil itu adalah spesies. Spesies itu biasanya sudah dalam bentuk individu. Begitu. Gitu ya. Oke, ini coba nih Pak saya contohkan. Oke, saya stop share dulu. Sebentar ya. Ini terkait dengan perbedaan antara divisi dengan filum, atau mungkin urut-urutan dari urutan paling besar sampai paling kecil. Ini seperti saya contohkan. Oh, salah lagi nih. Sebentar. Ya. Nah, ini. Ini ya. Kalau ini dia adalah tingkatan takson dari paling besar kingdom ya. Ini yang saya maksud tadi. Yang sering dipakai adalah kingdom, ini adalah kelompok paling besar. Di sini yang diambil adalah ini, semuanya sama nih. Nah, kenapa kok semuanya sama? Karena kalau dia masuk di kelompok paling besar. Ya, kelompok paling besar. Kerajaan animalia. Animalia itu apa? Hewan. Berarti di sini contoh organismenya ada kambing, kelinci, angsa, cicak, ikan lele. Nah, itu semuanya kan hewan. Nah, itu kan semuanya hewan. Nggak ada yang tumbuhan atau mungkin nggak ada yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada filum. Nah, filum tadi
Kalau divisi tadi untuk tumbuhan, kalau filum itu kan untuk hewan. Maka di sini kelompok di bawahnya kingdom itu ada filum. Di sini contohnya masih ada sama semua, gitu. Filumnya masih sama, itu chordata. Kemudian di sini sudah mulai berbeda, ada di bagian kelompok di dalamnya filum, yaitu kelas. Nah, kelas di sini dia kalau misalnya kambing, kelinci itu sama angsa itu kan dia seperti ayam ya, unggas, nah, aves. Nah, ini kemudian ada cicak, dia dalam bentuk reptilia, kemudian ikan lele, Pisces, padahal filumnya masih sama tadi. Nah, di sini kelasnya yang berbeda. Kalau kelasnya berbeda, ini artinya sudah mulai persamaannya, istilahnya perbedaannya sudah mulai banyak. Gitu ya, perbedaannya sudah mulai bertambah karena ini sudah mulai berbeda. Kemudian di bawahnya lagi ada ordo. Nah, ini tingkatan yang lebih kecil lagi. Di dalam kelas itu terbagi menjadi kelompok-kelompok yang namanya ordo. Nah, mamalia di sini ada dua kelompok muncul di sini. Nah, begitu. Ada Artiodactyla sama Simplicidentata. Nah, ini kan berbeda di kelompoknya. Ya, ordonya berbeda. Kemudian di dalam ordo itu, ordo misalnya kambing ini ya, Artiodactyla, di sini ordonya di dalamnya masih ada lagi, masih terbagi lagi menjadi kelompok yang lain yang lebih kecil lagi, itu disebut dengan kelompok famili. Nah, itu di sini muncul yang namanya Bovidae. Begitu ya. Itu adalah kelompok dari ordo Artiodactyla. Nah, gitu. Kemudian dari famili ini muncul lagi ya. Istilahnya masih bisa dibagi lagi. Artinya masih ada lagi kelompok di dalamnya. Itu dalam bentuk capra, genus. Ya, genus. Genus itu seperti marga ya, marga. Misalnya orang Jawa, kemudian ada Sumatera, itu kan beda itu. Ada genusnya. Nah, begitu. Kemudian yang paling ini sudah sangat banyak perbedaannya. Dan yang paling banyak perbedaannya dia sudah pada spesies. Persamaannya sangat sedikit ya. Seperti itu. Yaitu di situ untuk genus dan spesies itu hampir mirip ya. Cuman spesies itu dia lebih istilahnya karena perbedaannya itu sudah sangat banyak dan persamaannya itu hanya sedikit, maka di sini tinggal menambahkan saja nih capra, Aegagrus. Nah, seperti itu. Itu adalah nama ilmiah dari kambing. Maka di sini dari kelompok spesies ini sudah kita bisa menentukan namanya. Nama ilmiahnya yaitu di sini kambing itu nama ilmiahnya adalah capra Aegagrus. Nah, begitu. Untuk yang lain pun juga sama. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah contoh dari hewan. Pak, apakah ada yang contoh organismenya dari tumbuhan? Oke. Oke ya, ini Pak Rizka coba Pak Rizka tampilkan lagi. Contohnya dari tumbuhan. Coba biar lebih mantap saja ya, biar lebih mantap. Nah, begitu. Sudah muncul ya? Oke, di sini tingkatan taksonnya jadi masih sama ya. Ada kingdom, cuma di sini sudah berbeda di bagian tingkatan yang kedua. Di sini sudah punyanya tumbuhan yaitu divisi ya, tumbuhan. Kalau di hewan tadi dia filum, kalau di sini divisi itu hanya untuk tumbuhan. Nah, di sini masih sama ya. Kingdomnya plantae, plantae itu kan tumbuhan. Kemudian divisinya kelompok di bawahnya kingdom itu ada Magnoliophyta, semuanya sama kecuali yang ini nih, apel. Apel kan punya spermatophyta. Nah, ini beda lagi nih. Gitu. Kemudian kelasnya di dalam kelas itu ada kelompok kelas yaitu ada tambah lagi ada Magnoliopsida, ada monokotil dan lain sebagainya. Kan begitu. Kemudian ada ordo. Ordo di dalamnya itu ada Solanales, Wales, nah itu seperti itu. Sampai dia famili, genus dan spesies. Nah, begitu. Spesies inilah yang nanti digunakan untuk menentukan nama ilmiah dari spesies itu sendiri. Jadi spesies ini dia ciri khasnya
apa namanya itu perbedaannya sudah sangat banyak, sehingga bisa dijadikan ciri-ciri dari makhluk hidup itu, gitu ya. Jadi kalau ditanya urutan kingdom dari kentang itu apa, urutan takson dari kentang itu apa dari paling besar, itu mulai dari plantae, Magnoliophyta, kemudian Magnoliopsida, kemudian Solanales, Sapotaceae, ya kan, kemudian ada Solanum dan Solanum tuberosum. Ini adalah nama dari Solanum tuberosum L itu adalah nama dari spesies kentang, begitu. Gitu ya. Oke. Jadi saya kira kalian bisa memahami hal itu ya, terkait dengan urutan takson. Nah, begitu. Gitu ya, urutan takson. Urutan takson ini nanti seperti yang sudah dicontohkan tadi, setelah terbentuk urutan takson ya, kita sudah bisa memahami urutan takson, maka bagian paling bawah ya dari spesies itu bisa digunakan untuk menentukan nama dari makhluk hidup itu. Gitu ya. Nah, ini untuk pemberian nama pun juga ada aturannya, yaitu yang diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Ini adalah orang yang menemukan tata cara penamaan pada makhluk hidup, yaitu sistem yang dipakai disebut dengan binomial nomenklatur atau penamaan ganda, yaitu nih binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Tata nama ganda itu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu biasanya itu ada dua kata di situ ya, kata nama ganda. Atau mungkin syaratnya juga banyak, nah begitu. Oke, di sini yang pertama, syarat yang pertama ini harus kalian pahami, kata pertama loh ya. Misalnya ada dua jenis, kan ada dua suku kata dari nama makhluk hidupnya itu. Itu kata pertama itu menunjukkan genus atau marga dan huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar. Nih, genus ya. Jadi genus itu marga. Contohnya nih padi tadi, Oryza sativa. Oryza sativa. Nah, ini terdiri dari minimal itu dua kata seperti ini, Oryza sativa. Nah, begitu. Itu dua kata. Kemudian kata pertama menunjukkan genus. Misalnya Oryza ini ya. Nah, ini Oryza ini dia artinya adalah dia menunjukkan apa ya, genus. Oryza dia menunjukkan genus, kelompok dari genus kan gitu. Kemudian Oryzanya itu terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah Oryza sativa. Oryza sativa itu apa? Itu adalah padi. Gitu, ya. Maka di sini sudah bisa kita tentukan Oryza sativa itu adalah nama dari padi. Namun ketika menuliskan itu harus ada aturannya gitu. Kalau bisa diketik itu bisa menggunakan cetak miring seperti ini. Ya, itu kalau pakai ketik. Ya, kalau pakai ketik. Kalau tidak pakai ketik ya seperti saya ini. Dia nyoret-nyoret menggunakan papan virtual di Zoom seperti itu. Kemudian ada lagi jagung. Nah, ini jagung. Nama latinnya adalah, nama ilmiahnya adalah Zea mais. Nah, begitu. Ya, Zea mais itu adalah nama ilmiah dari jagung, begitu. Oke ya, anak-anak. Saya kira ini harusnya bisa kalian pahami, kalian cermati terkait dengan penjelasan-penjelasan yang ada di video pembelajaran yang sudah Pak Riza sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Habis ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung kerjakan di Google Classroom. Begitu ya anak-anak. Dadah, sampai di materi berikutnya. Dadah.